Saudara, sejumlah korban ditemukan di timbunan material banjir dan longsor di Jalan Lintas Tarutung, Sibolga, Sumatera Utara. Korban ditemukan di antara truk dan kendaraan yang terseret banjir. Warga menemukan sejumlah korban tertimbun di antara reruntuhan bangunan dan truk yang terseret banjir bandang di Tapanuli Utara. Lokasi longsor berada di kilometer 37 Jalan Lintas Tarutung, Sibolga. Belum dapat dipastikan apakah masih ada korban lain yang tertimbun di bawah material longsor. Diduga masih banyak korban lain yang merupakan pelintas di wilayah itu. Proses pembersihan terus dikebut untuk bisa mencari korban-korban lainnya, sekaligus membuka jalan untuk membantu mobilitas bantuan bagi warga. Pasokan BBM terhenti di sejumlah wilayah karena akses jalan terputus akibat banjir dan longsor, saudara. Salah satunya SPBU di Mandailing, Natal, dan Kota Medan, Sumatera Utara. Menteri SDM Bahlil Lahadalia belum bisa memastikan ketersediaan BBM, namun menjamin pasokan BBM di lokasi terdampak bencana segera tersedia melalui jalur alternatif. Kelangkaan BBM terjadi di Deli Serdang dan Kota Medan, Sumatera Utara. Antrean warga terlihat di salah satu SPBU di kawasan Deli Serdang, Sumatera Utara. Salah seorang warga bahkan mengaku sudah antre selama 3 jam. Ini udah ngantri berapa lama di SPBU? 3 jam. 3 jam. Di SPBU ini apa sempat jadinya SPBU seluruh Sumatera. Dari masuk Kota Madia Medan sampai Deli Serdang. Kayak gini semua. Rata-rata ngantri 3 jam. Diduga kelelahan, seorang wanita warga Mandailing, Natal bahkan pingsan saat mengantre untuk mendapatkan BBM. Warga dan petugas SPBU langsung membawa korban ke tempat yang lebih aman. Warga mengantri hingga beberapa jam untuk mendapatkan BBM lantaran sulit dan terbatasnya pasokan BBM. Kelangkaan BBM terjadi hampir di seluruh pulau Sumatera, terlebih di wilayah terdampak musibah banjir dan tanah longsor. Ini memang sudah kita atur antara sepeda motor dan mobil, itu dibedakan pengisiannya. Namun terkadang masyarakat karena merasa sudah antri lama, rebutan. Jadi kita kerahkan kurang lebih 20 personil di sini, gabungan, baik itu Intel, Reskrim, Samapta, dan Paskas, untuk menjaga agar masyarakat tidak chaos ya. Karena dari antrian ini kita lihat antara becak, sepeda motor dan mobil, terkadang becak ini nyerobot mobil. Jadi kita antisipasi kurang lebih 20 personil dari mulai tadi malam sampai pagi ini kita tambah lagi kekuatan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bilang belum bisa memastikan ketersediaan BBM di lokasi terdampak bencana di Sumatera. Meski belum bisa memastikan, namun Bahlil menjamin pasokan BBM di lokasi terdampak bencana segera tersedia melalui jalur alternatif. Yang pertama menyangkut BBM, secara stok di wilayah Sumatera, khususnya Sumut, itu cukup. Nggak ada cukup Pak, di sini kosong Pak. Entar dulu, tetapi untuk di kabupaten ini nggak bisa masuk karena jalannya terputus. Kita sekarang lagi memikirkan untuk memobilisasi untuk masuk. Mobilisasi ini ada 2. Satu adalah jalan yang tikus, yang berikutnya juga adalah kita lagi memikirkan untuk pakai cara lain. Itu untuk menyangkut stok. Tetapi sekarang kita lagi membuka agar barcode yang selama ini menjadi sortir bagi SPBU, sejak tadi pagi sudah kami membuat aturan untuk relaksasi. Bahlil menambahkan pihaknya meniadakan barcode kepada setiap pembelian BBM guna mempermudah masyarakat mendapatkan BBM. Tim Liputan Kompas TV, Sumatera Utara. Saudara, Lanut Suwondo, Medan, Sumatera Utara menjadi posko terpadu penyaluran bantuan